hal yang membatalkan ibadah puasa. Masih pada bab hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, kemarin ada ghibah atau membicarakan keburukan atau sesuatu yang dibenci oleh saudara kita sesama muslim di belakangnya. Ya, jika itu benar. Kalau bohong namanya berarti fitnah dalam bahasa kita atau buhtan. Ya. Kemudian an-namimah mengadu domba, dan berikutnya adalah al-kadzib, bohong. Jadi bohong itu bisa merusak pahala puasa atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Ketika orang melakukan kebohongan, siapa aja yang dibohongi, istri juga dibohongin sama gitu. Bohongin istri, air keluar belum, itu sama itu ya. Jadi termasuk dari kebohongan itu bisa merusak pahala puasa. Kemudian an-nazru lima yahrumu, memandang kepada hal yang diharamkan, maka itu juga bisa merusak pahala puasa. Kemudian bersumpah palsu, ya, demi Allah tapi ternyata bohong, sumpahnya palsu, maka itu juga bisa merusak pahala puasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-mufattirat, yakni al-mufattirat adalah hal yang membatalkan puasanya, bukan pahalanya, puasanya batal. Yang pertama ariddatu, yakni ariddah itu murtad, keluar dari agama Islam atau memutuskan keislaman, itu murtad. Ya, jadi memutuskan keislaman gak mesti masuk ke agama lain ya. Baik itu dengan niat, dengan ucapan, dengan perbuatan. Niat itu sampai buat Rasulullah tidak agama, itu langsung itu ya, saat itu juga biar kata di hadis, saat itu juga jatuh kepada kekufuran. Ya, langsung dia murtad hukumnya. Ketika dia murtad berarti langsung batal puasa. Ya, sekalipun dia buru-buru ingat Allah salah, ucap 2 kali syahadat, tetap dia balik kepada Islam, tetapi batal puasanya. Ya, mesti nanti dipodok. Atau dengan ucapan, katakan mencaci maki Allah, bilang Allah nggak adil, padahal kan Allah maha adil. Bilang Allah nggak adil, saya hidup begini-begini aja. Enggak, itu justru keadilan Allah. Kalau kita kaya semua repot, ya masing-masing ada bagiannya. Ya, yang ada yang sekian kehidupannya ya. Itu masing-masing. Kenapa? Biar roda kehidupan bisa jalan. Kalau kaya semua nggak ada yang susah, buyang kita. Susah semua, nggak ada yang kaya, lebih buyang. Ya, jadi hasil itu Allah udah atur. Ada yang kerjanya sama, tapi kayaknya kehidupan dia lebih enak. Ada yang kehidupannya justru gak enak. Jadi kita tinggal introspeksi masing-masing. Dan bisa jadi keberkahan yang hilang dari hidup kita. Jadi yang repot kalau ada keberkahan. Biar kata gajinya sama-sama, gaji sama semua nih, pokoknya rata-rata berapa 10 juta ya, 10 juta gajinya. Tapi belum tentu sama enaknya. Ada yang 10 jutanya udah terkambang, ada yang 10 jutanya masih puyang aja. Itu masing-masing. Ada yang baru dapat THR udah THR lewat doang. Lewat begitu emang ya, masing-masing gitu. Saya aja lagi dibagi THR, saya tenang-tenang aja nih kan. Kenapa? Karena saya nanti bakal dibagi gitu. Nanti dulu. Dia bikin tenang itu. Jadi ketika dia bilang caci maki Allah, semua bilang Allah gak adil, itu bisa kufur, hati-hati. Atau dia panggil saudaranya muslim, ya ada temannya orang muslim, dia panggil, kafir itu, nah itu gak boleh itu. Ya, tapi kalau umpamanya kelakuannya emang keras banget, Fir'aun lewat Fir'aun, ya karena memang kelakuan keras banget orang yang umpamanya itu tidak sampai kepada kekufuran, tapi tidak diperkenankan. Atau dengan perbuatan, umpamanya menginjak-injak Al-Quran, itu termasuk bentuk
kekufuran, dan itu mengeluarkan akidah orang, artinya dia keluar dari agamanya itu. Ya, dan kalau dia melakukan perbuatan otomatis sekalipun sekejap, saat itu dia balik lagi kepada Islam, otomatis puasanya batal. Kemudian dengan sebab haid, nifas atau wiladah, ya, orang haid otomatis batal puasanya. Sekalipun udah 10 menit lagi mau maghrib, batal, tetap aja batal. Dan dia nggak boleh menuliskan puasa haram. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid. Jadi kalau kita kan nggak ngalami, jadi bagian perempuan. Kemudian gila, sekalipun sebentar, gila, ya gila dah, sebentar hilang akal dalam arti gila. Kalau hilang akal tidur ya nggak batal, cuma batal wudhu. Kalau dia rebahan, dia rebahan batal. Kalau dia duduk tegak gitu ya, ulas nggak apa-apa, nggak batal wudhunya nggak batal. Kan banyak begitu tuh, banyak yang kalingan betul. Ya kadang-kadang begitu, tapi nggak apa-apa. Kemudian atau ilmu wasuker, yakni ayat. Ya, ayat tuh kalau dia pingsan sepanjang hari, kalau sebentar nggak batal. Tapi kalau di sepanjang hari pingsan begitu subuh pingsan, mendusin atau dia sadar kembali begitu ada maghrib, batal puasanya. Kalau dia dianggap itu nggak enak, pingsan pun kan. Ya, jadi apa namanya batal puasanya kalau seharian penuh. Kemudian juga yang membatalkan puasa, jima, hubungan suami istri. Maka hubungan suami istri kalau dia melakukannya secara sengaja, beda kalau nggak sengaja. Tapi apa iya? Ya, jadi kalau sengaja, kemudian dia tahu ya bahwa itu haram hukumnya, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, maka dia haram, tidak boleh melakukan hubungan itu. Dia melakukan juga. Kemudian mukhtar dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau dipaksa, pokoknya dengan istrinya dia mau bersetubuh tuh dipaksa orang. Ayo bersetubuh gak ditodong pistol kemarin. Ayo coba sekarang ada jima istri Anda, mau jadi paksa ya, daripada mati ya akhirnya dia jima gitu umpamanya. Tapi ada deh gitu. Ya kita jangan janjian sama kawan, itu bukan berpaksa ya. Itu namanya ngakak. Kemudian yang model gitu bisa batal puasanya dan dia nanti bayar kafarah. Ya kafarah itu ijma. Tapi yang bayar kafarah siapa? Kemungkinan besar adalah laki suaminya. Makanya hati-hati kalau istri meledek-ledek punya lagi libur gitu ya. Tahan-tahan, dia mah kemungkinan nggak bayar kafarah. Kita yang bayar kafarah. Kafarahnya puasa 60 hari berturut-turut. Ya, 30 hari aja better, 60 hari yang berturut-turut lagi. Seandainya hari ke-54 sakit, gak puasa akhirnya, maka ulang lagi dari awal. Gitu. Ya kan banyak bisa. Maka kalau kayak gitu dia kenapa kok bisa laki yang atau suami yang bayar kafarah? Sebab begini, ketika istri mau hubungan suami istri ya, istri itu kan memasukkan sesuatu kepada lubang tubuh. Jadi jelasinnya gimana? Helm, ya helmnya nih baru seperempat masuk. Helmnya doang nih, belum sampai tangkai-tangkainya belum. Ini helm baru setengah masuk ke bagi atau kemaluan istri, maka istri batal puasanya. Belum dianggap bersetubuh. Jadi kalau begitu seluruh kasara, seluruh bulatan helm itu masuk ke dalam, nah maka itu namanya sudah bersetubuh. Maka si suami baru batal. Batalnya dengan sebab apa? Bersetubuh atau jima. Tapi istri tadi batalnya dengan sebab
kemasukan sesuatu dari ke lubang tubuhnya, maka dia nggak perlu bayar kafar. Yang bayar kafar si suami gitu. Nah, jadi ini buat orang yang puasa. Terus kalau umpamanya dia ngambil rukhsah, musafir umpamanya, karena dia musafir, terus dia niat ngambil rukhsah untuk tidak berpuasa, akhirnya dia nggak berpuasa, dia hubungan suami istri. Karena dia bukan orang yang wajib puasa saat itu, artinya dia nggak niat ambil keringanan, maka dia terbebas dari hukum kafaratul uzma gitu. Tapi bukan berarti buat akal-akalan nih, ya tetap ditahan kalau bisa siang-siang. Ntar kan masih ada waktu, ya malam bisa malam. Sulaim bin Iter malam itu hubungan suami istri 3 kali, tapi hatam Quran 3 kali. Malam sholat habis terawih beliau baca Quran hatam hubungan suami istri, selesai mandi hubungan lagi baca Quran lagi, hatam lagi hubungan lagi sama istri, berbuk kelar ya mandi baca Quran lagi, begitu terus sampai 3 kali hatam Quran, 3 kali hubungan suami istri semalaman.